بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان وفضلنا بشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسائر الإخوان ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الملوان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، kaum muslimin dan muslimat, para hadirin dan hadirat, mustami'in dan mustami'at, alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah. Segala kebaikan datang dan kembali kepada Allah. Oleh itu kita hanya bersyukur sebenar-benarnya kepada Allah. Semoga dengan syukur tersebut, nikmat yang sudah kita dapatkan dapat kita manfaatkan, dan nikmat yang belum dapat kita manfaatkan, mudah-mudahan Allah tambahkan. Kita sangat bersyukur karena pada hari ini, pada detik ini, di tempat yang mulia ini, kita masih termasuk hamba-hamba Allah yang beriman, yang dengannya tentu kita sedang menunggu-nunggu dengan hati berbunga-bunga datangnya bulan Ramadan. Semoga Allah menyampaikan kita, menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang puasa dan qiyam Ramadan imanan wa ihtisaban. Allahumma amin. Salawat dan salam untuk Nabi kita, Nabi besar junjungan alam Muhammad alaihi salatu wassalam, yang menjadi ikutan kita, imam dan pimpinan kita. Semoga hati kita selalu mencintainya lebih dari mencintai apapun, lebih dari mencintai siapapun, sehingga kita berhak insyaallah mendapatkan cinta Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Pasti Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tentu kita semua berharap bahwa bulan Ramadan yang sudah di depan mata kita ini, bulan yang penuh dengan rahmat, yang penuh dengan maghfirah, yang penuh dengan itqum minan nar, yang penuh dengan afu, yang penuh dengan ghufran, yang penuh dengan kasih sayang, yang penuh dengan hikmah-hikmah dan pelajaran. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang menikmatinya. Kita sangat bergembira karena ini adalah karunia.
qul fa bi fadlillahi wa bi ni'matihi falyafrahu. Hendaklah karena kurnia dan rahmat Allah, hendaklah kita bergembira. Dan kita pantas bergembira karena ini nikmat yang tiada terkira. Kalau as-salafus salih 6 bulan lamanya bersedih karena ditinggalkan oleh bulan Ramadan. 6 bulan setelahnya mereka merindukan datangnya bulan Ramadan. Nah, bergembira dengan datangnya Ramadan adalah sesuatu yang masyru', sesuatu yang disyariatkan. Walaupun hadis secara tekstual yang mengatakan man fariha biqudumi Ramadan hurima jasaduhu minan niran, siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan diharamkan jasadnya dari neraka. Hadis ini tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadis. Hanya ditemukan sementara waktu dalam kitab Durratun Nasihin. Yang notabene adalah buku yang paling banyak dikonsumsi di pesantren-pesantren oleh para ustaz dan mubalik kita di negeri ini. Al-Khubawi menyebutkan man fariha biqudumi Ramadan hurima jasaduhu minan niran. Hadis ini hanya ditemukan dalam kitab ini. Tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadis yang masyhur. Bahkan Al-Imam Utsman ibn Shahin dalam kitabnya Fadailu Syahri Ramadan 2 jilid tidak menyebutkan hadis ini. Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Fadailul Awqat 1 jilid besar, lebih sebesar ini, juga tidak menyebutkan hadis ini. Imam Ibnu Abid Dunya dalam kitabnya Fadlu As-Siyam juga tidak menyebutkan hadis ini. Imam Al-Ajurri dalam Fadlu atau Fadailus Siyam juga tidak menyebutkan hadis ini. Bahkan penulis-penulis kitab yang mengumpulkan hadis-hadis palsu pun tidak menyebutkan hadis ini. Berarti ini adalah kreativitas daripada penulis kitab Durratun Nasihin. Namanya memang indah, mutiara kata para pemberi nasihat. Tapi isinya bermasalah. Isinya banyak bermasalah. Sebagian besar hadis di dalamnya adalah hadis-hadis bermasalah. Yang jelas, kita bergembira memang. Dan itu dibolehkan. Tetapi hadisnya yang mengatakan itu tidaklah sahih. Bahkan tidak diketahui dalam kitab-kitab hadis. Wallahu a'lam. Barangkali kalau ada jemaah yang menemukannya dalam kitab lain, tapi jangan bilang dalam Riau Pos ada Ustaz. Enggak masuk ya. Atau dalam Republika, tidak. Bukan itu maksud saya. Dalam kitab-kitab hadis dipersilakan untuk menyampaikan. Nah, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bergembira dengan datangnya bulan Ramadan ini. Nah, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergembira menyambut Ramadan? Salah satunya adalah seperti bergembiranya seorang Muslim ketika mendengarkan suara azan. Tatkala azan dikumandangkan, seorang yang bergembira mendengarkannya, dia akan bergegas menuju rumah Allah. Supaya apa? Supaya dia tidak terlambat. Sehingga dia bisa melaksanakan solat sunat di sebelum solat
solat wajibnya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebelum datangnya Ramadan, sejak awal bulan Sya'ban sudah menampakkan kegembiraannya dengan datangnya bulan Ramadan, yaitu mulai berlatih seperti kita dulu waktu kecil-kecil, dah tua pun kayak gitu. Ketika datangnya hari ulang tahun kemerdekaan 17 Agustusan, 17 Agustus, sebulan sebelumnya sudah bersiap-siap. Bahkan sampai sakit pula karena latihan. Pas tanggal 17-nya enggak bisa ikut. Bergembira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Sya'ban berpuasa sebanyak-banyaknya. Bahkan kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran ghaira Ramadan aktsara minhu min Sya'ban. Tidak ada Nabi puasa selain di bulan Ramadan lebih banyak dari bulan Sya'ban. Ada hikmahnya yang pertama, seperti yang kita katakan tadi, adalah menunjukkan kegembiraan kita dengan datangnya Ramadan ini. Yang kedua adalah berlatih untuk menghadapi Ramadan. Sebab orang yang tidak pernah latihan langsung diadu berlomba, gimana Pak? Tidak pernah latihan, tiba-tiba langsung ikut lomba. Gerakannya akan kaku. Makanya ada istilah hari puasa. Puasa? Apa puasa nama? Puasa tua. Puasa tua. Artinya hari pertama. Orang-orang yang tegar, orang-orang yang kekar pun kewalahan. Apa pasal? Karena tidak pernah latihan. Karena tidak pernah latihan. Tambah lagi nanti terlambat pula bangun. Karena tidak terbiasa bangun sebelum subuh. Bangun setelah sirine dibunyikan. Berarti tanda imsak. Tanda imsak masuk. Akhirnya tidak bisa lagi sahur. Kan kalau udah bunyi sirine boleh sahur lagi? Hah? Fi khilafnya. Ada masalah khilafiyah pula ini. Ada yang bilang enggak boleh lagi, ada yang bilang boleh lagi. Memang kalau kita bikin masalah selalu menambah masalah. Makanya jangan cari penyelesaian dengan masalah. Karena sesungguhnya setiap kita buat langkah kita, di situ akan timbul masalah. Ya, ketika kita bikin jadwal imsak ya Ramadan, tujuannya bagus. Tetapi hasilnya tidak bagus. Apa ndak puasa cum? Terambik jago lah bunyi tabur. Bunyi apa? Dulu katuntuang kan? Dah bunyi katuntuang. Sekarang sirine kan? Dah bunyi sirine. Berapa menit itu menjelang subuh? 10 menit. Kalau 10 menit cukup untuk makan 3 kali tamu. Masih cukup untuk makan itu. Tapi karena pemahaman yang salah, karena kita membuat sesuatu yang tidak dicontohkan, walaupun bagus niat kita, hasilnya tidak bagus. Hasilnya tidak bagus. Nanti takut kita ada masuk subuh masih makan juga. Kalau tidak tahu apa salah makan terus. Iya Pak? Kalau tidak tahu, jangankan di waktu subuh, di siang hari pun makan. Kalau tidak tahu tetap boleh, tidak masalah. Tapi kan rasanya sia-sia, orang tidak mungkin tidak kedengaran azan kan? Tidak mungkin orang tidak punya jam di rumahnya. Iya enggak?
Rasanya saat ini tidak ada orang yang tidak punya jam lagi. Lain dulu. Kalau dulu kalau satu kampung satu orang punya jam dinding kan? Nah, itu. Kalau sekarang tidak. Semua orang punya jam. Jadi istilah ini, istilah imsak yang kita buat ini, walaupun bagus tujuannya, tetapi hasilnya sering tidak bagus. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, memang kita perlu untuk tawaduk kepada Allah dan Rasul. Itu saja. Allah dan Rasul. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki, mukminah perempuan, apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu perkara, dia punya pilihan lain dari perkara mereka. Baik kaum muslimin dan muslimat, saya tidak bermaksud ya jadwal imsak ini jangan dibagikan, bagikan saja tidak masalah ya. Cuman harus dengan penjelasan. Harus dengan penjelasan bahwa tujuannya ini adalah untuk supaya berhati-hati. Untuk berhati-hati, jangan salah arti. Ini mohon maaf nih, banyak orang yang lemah imannya tidak puasa gara-gara tidak sahur gitu. Pandai pula berdalilkan, man lam yubayyitin niyyata minal laili fala sawma lahu, katanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, katanya. Siapa yang tidak pasang niat sejak malam, tidak sah puasanya. Saya kan tadi tak bangun, kecuali setelah imsak masuk, jadi niatnya dah terlambat. Maka kalau tidak berniat, puasanya tidak sah, maka saya tidak puasa sekarang. Maka saya tidak puasa sekarang. Bagus juga alasannya. Memang kita ini kalau kita dah mulai nak menongkau, itu pandai beralasan. Jadi kalau dalam syariat ini, kalau dah banyak cerita, dah banyak munakasahnya, banyak diskusinya, dalil sudah jelas, itu pasti ada tujuannya untuk tidak melaksanakannya. Makanya ketika ada seorang ustaz yang beri komentar, ustaznya jauh, tidak usah dicari di mana ya. Dia mengatakan kita yang ahli hadis ini tidak paham hadis. Ini bagus juga nih. Tidak paham hadisnya, tidak apa-apalah, tidak bilang tidak paham. Ada bahasanya lagi, tidak dicerna. Tidak dicerna, diamalkan apa adanya. Pertama, kata-kata tidak dicerna ini sebenarnya boleh dipakai ini. Masa orang sudah jadi imam hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, mereka mengamalkan hadis itu dianggap tidak mencerna hadis. Gimana Pak? Setuju? Rasanya berat sekali lidah kita nak bilang setuju tuh Pak. Pasalnya Imam Ahmad tuh bilang, saya memahami babul haid atau kitabul haid, kitab tentang masalah haid wanita 8 tahun lamanya. Siapa di antara kita yang mempelajari kitabul haid 8 hari? 8 tahun dia menekuni kitab al-haid ini, baru dia paham. Kalau orang 8 tahun pelajarinya, tidak paham tuh Pak. Tidak dicerna hadisnya. Tidak dicerna hadisnya. Jadi kata-kata ini sebenarnya orang yang sudah kehabisan senjata. Kehabisan senjata. Jadi dia tidak punya alasan untuk menyatukan lawan sehingga dia pakai bahasa tidak mencerna. Saya seenteng aja jawabannya. Kalau terlalu lama dicerna jadi lumat. Kalau sudah lumat tidak bisa lagi dipakai. Tidak bisa lagi dipakai. Maka orang yang terlalu mencerna hadis biasanya tidak pakai hadis. Hadisnya sudah lumat, dah hancur dicerna. Apalagi sudah masuk dalam, sudah jadi ampas. Sudah jadi ampas. Kalau terlalu lama diamplas jadi ampas. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi Rasulullah SAW menyambut Ramadan ini dengan berpuasa. Supaya apa? Supaya terlatih hendaknya kita.
Yang kedua, beliau menyambut Ramadan ini ketika datangnya bulan Ramadan, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad dan sahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, ketika datangnya bulan Ramadan, Nabi berkhutbah kepada kaum muslimin. Qad ja'akum syahru Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah mewajibkan kepada kalian berpuasa. Yaftahu fihi abwabal jannah. Allah buka di dalam bulan Ramadan ini pintu-pintu surga. Wa yughliqu fihi abwab jahannam. Abwabal jahim. Dan Allah tutup pula pintu-pintu ke neraka. Dan Allah mengunci atau membelenggu syaitan. Fihi laylatun khairum min alfi syahrin. Di dalam bulan ini ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalang mendapatkan kebaikannya, ini adalah orang yang malang. Orang yang malang karena terhalang mendapatkannya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, bergembira memang dianjurkan. Tetapi bergembira kita mesti ada batasan. Kita lihat Nabi SAW bergembira, tetapi gembiranya tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita serukan pula kepada kaum muslimin dan muslimat, dimanapun berada, kemanapun sampainya suara ini, supaya menyambut bulan Ramadan ini dengan sesuatu yang Allah ingini. Tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang Allah tidak sukai. Misalnya adalah balimau sakai. Tidak ada? Alhamdulillah kalau sudah tidak ada, bagus sekali. Karena apa? Karena siapapun yang memperhatikannya pasti akan melihat bahwa manfaatnya sama sekali tidak ada. Karena apa? Kalau diharapkan pahala itu milik Allah. Dan Allah tidak memberikan pahala pada sesuatu yang tidak disukainya. Yang kedua, kegiatan yang kita lakukan ini pada umumnya, apalagi pada hari-hari belakangan ini, selalu dihiasi dengan kemaksiatan kepada Allah. Biasanya yang meramaikannya orang yang rajin sholat atau yang tidak rajin sholat. Ada sholat jemaah nanti di tepi sungai ya? Ada sholat jemaah Pak? Ada. Tidak sholat berjamaah? Berjamaah tidak sholat? Ramai. Insya Allah sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya di jamaah. Di jamaah. Karena ada hajat dan darurat. Jadi kaum muslimin, memang kita dianjurkan untuk bergembira walaupun hadis yang disebutkan tadi tidak sahih, tetapi artinya ada siapa yang bergembira dengan datangnya Ramadan, Allah haramkan jasadnya dari neraka. Sekarang yang kita lakukan adalah
menawarkan diri kita kepada neraka. Ingat kaum muslimin, kita barangkali dalam pembahasan puasa, kita selalu membahas bahawa sesungguhnya puasa itu menjadikan kita orang yang bertakwa. Betul, tidak salah. Tapi kita lupa bahawa yang pertama sebelum puasa yang membuat kita bertakwa adalah solat kita. Betapa banyak orang yang gara-gara puasa solatnya lalai. Bukankah Allah mengatakan zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah. Qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kita lupa ketika puasa adalah puasa itu membuat kita bertakwa, tetapi tetap saja solatnya tidak dapat perhatian di bulan puasa. Dan tidak jarang pula kita hadir solat tarawih berjamaah, tetapi solat subuhnya tidak berjamaah. Solat maghribnya tidak berjamaah. Gara-gara berbuka puasa. Makanya kalau boleh kita menyerukan bahawa qamat di waktu bulan Ramadan kalau bisa dilambatkan sedikit. Tapi dilihat-lihat kalau dilambatkan orang datang atau tidak. Kalau tidak datang juga tersiksa pula orang yang nunggu mau makan nanti ya. Pokoknya sesuatu yang logis lah. Tambah 3 menit sampai 5 menit supaya ada kesempatan bagi yang ingin makan besar ketika berbuka. Sebenarnya tidak bagus makan besar ketika berbuka. Makanlah sekedarnya, nanti setelah selesai sholat baru diampai balik kan. Pasalnya kalau sudah makan besar nanti juga sholatnya terlambat. Jadi kaum muslimin dan muslimat kadang-kadang kita salah kaprah, ingin berpuasa dengan baik tapi sholat kita tidak baik. Padahal sholat itu adalah barometer kita. Masih sering acara-acara kita mengalahkan sholat kita. Dan itu di bulan Ramadan. Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat. Oleh itu, karena Ramadan ini datang dengan membawa sejuta harapan untuk kita. Dan alhamdulillah bulan Ramadan ini yang datang kepada kita rasanya tidak ada kita yang tidak suka. Sampai pedagang pun suka karena dagangannya laris dan laku pada bulan ini. Laris dan laku gitu. Sampai-sampai kawan di divisi usaha mengatakan kalau nak buka Toserba atau minimarket kita buka di bulan Ramadan ini katanya supaya laris katanya. Saya tidak tahu juga apakah jemaah mau beli atau tidak. Baik kaum muslimin dan muslimat, kan tidak boleh cerita dagang di masjid katanya. Kaum muslimin dan muslimat, ketika Ramadan ini datang membawa kepada kita sejuta harapan. Di antaranya yang disebutkan dalam hadis tadi, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Ya Allah, subhanallah. Kalau ada sayembara seperti ini, ya bulan ini, siapa yang ingin mendapatkan rumah tipe 36 gratis? Kalau ada pengumuman sampai kajian ini pasti kita tinggalkan. Ya, padahal cuma tipe 36. Atau ada pengumuman siapa yang datang pada saat ini seluruh hutang-hutangnya dilunasi. Kita akan berlomba-lomba untuk datang. Apa penghalangan? Tidak dapat izin dari pimpinan, tetap kita tinggalkan.
Iya kan? Kan kalau tipe 36 berapa harganya? Maaf saya tidak tahu harganya. Berapa harganya? Tidak tahu juga alhamdulillah. Kan lumayan kan? 36 berapa harganya? Tidak tahu juga. Hah? Hah? 100 juta ya. Kalau kita PNS nabungnya berapa tahun itu? 10 tahun. Belum tentu dapat. Belum tentu dapat. Kalau yang tak PNS lebih lambat lagi ya. Nah, itu juga kan. Lebih lambat lagi. Makanya pas saya pulang dulu, kapan bikin rumah juga katanya? 7 tahun lagi katanya. Tahun ini ditanya lagi kapan? 7 tahun lagi. Pokoknya jawabannya 7 tahun terus gitu. Sampai nampak bentuknya nanti. Lebih baik, lebih enak jadi orang kaya seperti sekarang ini saya bilang. Rumah boleh ditukar gitu Pak. Kaya kita, kontraktor. Baik kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan. Demikian besarnya peluang yang Allah berikan. Pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Tahu tak luas surga? Wasari'u ila rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Luasnya seluas langit dan bumi. Luas langit dan bumi. Apa di dalamnya? Anhar, sungai-sungai, asjar, pohon-pohon. Sekarang kita kewalahan karena kekurangan pohon, jangan. Jangan katakan, jangan kaum muslimin, kita kena asap saja. Berapa dana yang harus kita keluarkan, subhanallah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala bukakan pada hari-hari Ramadan ini pintu-pintu ke surga. Allah mudahkan. Allah mudahkan. Karena apa? Karena sesungguhnya amalan yang dilakukan oleh orang berpuasa dibalas tanpa batas. Bapak lupa ini kaji tiap tahun ya. Dibalas tanpa batas. Berapa balasannya? Kullu amal ibni Adam lahu al-hasanatu bi asyri amsalha illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Seluruh amalan anak Adam itu untuknya dan diberikan pahala satu kebaikan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat kecuali puasa. Karena puasa itu memang orang melakukannya benar-benar karena aku. Sehingga aku memberikan pahalanya sendiri. Ya kalau kita Allah yang maha kaya yang berjanji pemurah pula, tidak usah risau Pak. Ya enggak? Kalau orang kaya pemurah disuruhnya kita datang ke rumah. Perlu risau? Hah? Perlu khawatir? Enggak. Berutang pun kita sama beliau, tapi kalau dia kaya pemurah, enggak perlu takut. Iya enggak? Ya? Paling-paling dibilangnya enggak bisa bayar, enggak usah jadi bayar. Gitu kan? Karena dia pemurah. Apalagi kalau dia berjanji. Allah berjanji bahwa Allah yang akan berikan pahala dan Allah maha kaya. Allah maha pemurah. Tidak perlu khawatir, yang penting puasa saja karena Allah. Kaum muslimin dan muslimah. Kemudian kesempatan kita untuk masuk neraka pun dipersempit oleh Allah pada bulan Ramadan ini. Nah, kalau demikian halnya dan kemudian di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang kebaikannya lebih dari kebaikan 1000 bulan. 1000 bulan berapa persen, Pak? Berapa persen? Tidak biasa ngitung-ngitung persen. Memang kita tidak biasa ngitung persen. Ada coba. Nah, berapa persen tuh? Hah?
Tidak ada yang tahu. Kita kalau kita akan meninvestasikan uang kita, berapa persen yang kita kejar? 0,0 sekian persen kita kejar habis-habisan. Iya kan? Investasi sini 10%, di sana 11%, di sana 12%, dikejar itu. Tapi kalau 1000 bulan, berapa persen? 1 bulan saja sudah 3, bukan 3.000%, ya. Ya, 30 malam maksudnya, berarti kan sudah 3.000% kali 1000. Apa ya betul hitungnya, Pak? Hah? Kali 1000, 3.000 kali 1000 berapa, Dek? Hah? 3 juta? Iya, besar kan? 3 juta %. Di mana nak cari keuntungan seperti ini kaum muslimin? Makanya berhitung dengan Allah, kita tidak pernah rugi. Allahu Akbar. Tidak pernah rugi. Makanya pantas kita bergembira, sebenar-benar gembira pada hari ini. Karena kita punya calon jadi pemenang. Karena kita sudah masuk nominasi jadi pemenang. Tapi jangan dibatalkan jangan sampai kita tereliminasi. Apa bahasa awaknya? Kan sudah masuk nominasi tadi kan? Jangan tereliminasi gara-gara membuat kemurkaan Allah dalam menyambut datangnya bulan Ramadan ini. Salah-salah dikit aja, Pak, bisa masalah. Tadi sih kita katakan, masalah imsak dikit aja juga menimbulkan masalah. Makanya kita harus berhati-hati. Ya. Insya Allah kalau kita tidak lakukan kan tidak rugi kan? Rugi? Tidak rugi. Justru beruntung. Tidak rugi. Maka berhitung-hitunglah kita kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang paham apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita anggap bulan Ramadan ini sebagai tamu agung kita, tamu yang menjanjikan banyak kebaikan untuk kita. Biasanya kalau kita menyambut tamu yang kita hormati, tamu yang membawa janji, biasanya kita sambut dengan sepenuh hati. Dan kita harus mencari tahu apa yang dia senangi. Saya ingat ketika kami di UIN, ketika Pak Irjen mau datang, beliau itu senangnya apa? Sampai kesenangan seleranya pun ditanya. Ada yang bilang beliau senang goreng pisang kipas, katanya. Goreng pisang kipas. Kata Pak Rektor, itu jangan lupa. Jangan lupa. Soalnya tidak banyak-banyak kan. Cuman kita harus tahu seni menyambutnya. Supaya apa? Supaya usulan kita nanti diterima. Tapi gara-gara goreng pisang kipas nggak disiapkan, bisa proposal nggak masuk ya. Kaum muslimin, jadi jangankan, jadi seni kita menyambut tamu itu harus pandai kita. Kalau orangnya senangnya, ya, kalau orang senangnya disambut dengan apa? Dengan berdiri misalnya gitu. Itu orang sibuk itu untuk berdiri. Kalau orangnya senang disambut dengan orang menari, sibuk kita melatih menari. Saya begitu kita menyambut orang. Walaupun jangan salah paham ya, jangan sambut pula orang dengan menari ya. Maksudnya adalah kita kalau kita tahu tamu itu apa yang diinginkannya, kita sambut sesuai dengan seleranya. Nah, puasa Ramadan ini menginginkan dari kita untuk menahan diri dari segala maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya puasa itu bukan sekedar hanya menahan haus dan dahaga, lapar dan keroncongan, tetapi adalah orang yang menghalangi hawa nafsunya daripada hal-hal yang tidak diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka sangat ironis sekali kaum muslimin kalau di negeri kita, negeri Serambi Mekah ini, kita menyambut bulan Ramadan tetapi dengan kegiatan yang tidak sesuai dengan ruhnya Ramadan. Kita berdoa mudah-mudahan Allah SWT memberi hidayah kepada masyarakat kita semuanya, dari rakyat sampai pemimpinnya, agar Allah membukakan hatinya supaya tahu apa yang diinginkan oleh Ramadan ini dalam kita menyambutnya. Karena jangan sampai, kan kalau ada tamu yang mengecewakan, ada juga tuan rumah yang tidak menyenangkan. Nah, sekarang Ramadan itu datang kepada kita, datang menjelang kita, tiba-tiba dia mendapatkan kita tidak sesuai dengan seleranya. Kira-kira apa yang akan kita dapatkan? Janji-janjinya akan ditepati untuk kita? Saya yakin tidak akan ditepati untuk kita. Kaum muslimin, di antara bentuk kegembiraan yang Nabi SAW ajarkan adalah bersiap-siap menyambut Ramadan ini dengan ru'yatul hilal atau tara'i al-hilal. Itu sama-sama melihat anak bulan. Cukuplah sayang nengok ada teropongnya pun sama, tidak. Ketika kita sudah membuat, mohon maaf ya, jangan salah paham lagi. Ketika puasa kita sudah jelas dengan daftar ini, ada enggak semangat kita lagi untuk melihat anak bulan? Ada. Sudah pupus itu. Soalnya puasa sudah diketahui dari sekarang kaum muslimin. Makanya ketika kita melakukan langkah-langkah yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat berilmu, yang lebih tahu dari kita, maka banyak segala kebaikan yang akan tertinggalkan oleh kita. Di antaranya adalah tara'i al-hilal. Itu sama-sama menunggu-nunggu datangnya hilal. Berharga kita ketika kita menunggu tamu agung, kita tunggu dari pangkal jalan kan? Iya enggak? Kita tunggu kedatangannya ketika orang-orang Ansor menunggu kedatangan Nabi dari Makkah ketika hijrah. Setiap hari mereka keluar ke perbatasan kota Madinah. Mereka tidak kembali ke rumahnya kecuali karena teriknya matahari. Dan biasanya kalau terik matahari seperti itu, musafir pun berhenti. Maka mereka kembali ke rumahnya masing-masing. Demikian hatinya, harap-harap cemas menyambut kedatangan Ramadan. Sama ketika kita walimah misalnya, ada acara di rumah kita, ketika yang datang adalah orang yang kita harap-harapkan betul datangnya. Betul enggak? Lah di mananya? Kalau sampai di atas jembatan danau ni kan? Dah siap-siap tu. Lah sampai ke kampanye kan? Sudah itu telpon setengah jam sudah mananya? Di atas jembatan danau ni tampakan. Kaum muslimin, kita menyambut, menunggu-nunggu kedatangannya kan? Tetapi kalau kita sudah tidak kalau orangnya sudah datang dan sudah diketahui tara'il hilal akan hilang, insyaallah kita sambung setelah salat Isya berjamaah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.